Pakai sisi kak. Jadi berhubung ada banyak teman-teman yang Ayo ya dah. seperti Maluna tapi pakai cara yang paling efektif di tahun 2021, akhirnya gue mutusin untuk menciptakan Masmith Quick yang akan menjadi tim tamu kita kali ini. Sebenarnya di video gue yang singkat di kanan atas ini udah jelas tentang step yang paling gue saranin untuk para pemain baru GTA Online. Tapi berhubung di video tadi tipsnya itu harus berurusan sama orang lain alias ikut hash random atau hashnya teman. Dan setelah gue nonton videonya TGG, akhirnya gue menyadari betapa susahnya hidup di GTA Online sebagai pemula. Terutama untuk player yang levelnya itu masih kecil-kecil. Akhirnya ya, orang ide untuk bikin video ini, semua tipsnya itu bisa dilakukan oleh semua solo player. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau masih belum punya teman sama sekali di GTA Online. Nah, berhubung langkah-langkahnya ini bisa dilakuin solo, maka langkah pertama yang paling gue saranin di sini adalah masuk ke public solo session dulu. Maksudnya sesinya itu masih terhitung public, jadi semua aktivitas itu bisa dilakukan dan nggak ada batasan kayak di push only atau di solo session dimana kita nggak bisa jualan pakai special cargo atau instant bisnis dan lain-lainnya. Dan enaknya di sini nggak ada orang sama sekali, nggak ada griefer, nggak ada modder, jadi kalian bisa memainkan game ini dengan sangat tenang. Untuk player PC, bikin public solo session itu caranya gampang banget. Kalian tinggal buka task manager, pilih tab performance, terus di bawahnya sini klik yang open resource monitor. Dan nanti akan muncul satu tab tambahan di sini. Nah, di tab yang baru ini kalian tinggal cari yang namanya GTA5.exe. Terus klik kanan, terus pilih yang suspend process. Setelah itu kalian tinggal tunggu sekitar 10 detik, terus klik kanan lagi yang tulisannya resume proses ini. Kalau stepnya benar, nanti semua orang yang ada di sesi itu bakal pergi semuanya dan kalian bisa bermain dengan tenang di sini. Tapi untuk caranya itu beda lagi dan berhubung gua nggak punya PS4, kalian bisa pakai cara yang ada di videonya Bang Kaisar Gaming yang linknya bakal gua taruh di deskripsi di bawah. Dan untuk sekarang di sini kita mulai tanpa duit sama sekali, masih ada 1 giga. Dan langkah pertama banget yang paling gua saranin ke kalian adalah pergi ke tempat ini untuk ngelakuin treasure hunt. Karena di sini ada serangkaian petunjuk yang kalau ditemuin semuanya itu bakal memberikan kita sebuah senjata plus uang sebesar $300.000 atau $250.000. Gua lupa di sini. Jadi ya di sini ada petunjuknya, ada tulisan ini. Dan kalau yang ini udah kelar, kita langsung aja pergi ke petunjuk yang kedua yang lokasinya itu ada di sini. Dan setelah petunjuk yang kedua ini kelar, kita bisa langsung pergi ke lokasi ketiga yang tempatnya itu ada di sini. Yang perlu kita investigate di sini adalah sebuah machete yang nempel di tembok, dan kalau udah kelar juga, langsung aja kita gaskan ke lokasi keempat yang agak jauh tempatnya. Ada di sebuah motel di daerah Palito Bay, dan di sini kita cuma perlu investigate pintu yang ini, gampang banget sebenarnya. Dan kalau udah kelar juga, kita tinggal cari petunjuk yang kelima. Nah, petunjuk yang kelima ini lumayan susah nyarinya karena lokasi setiap player itu bakal berbeda-beda, jadi harus kita ketemu lokasinya satu persatu. Yang perlu kita cari di sini adalah sebuah mobil van berwarna hitam, kalau gue namanya di tempat ini ya. Dan setelah selesai kita bakal dapat sebuah SMS dari orang yang lebih kenal. Nah, setelah dapat SMS ini, kita tinggal tunggu malam aja, antara jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Dan sebisa mungkin jangan masuk ke dalam gedung atau ke dalam mobil selama jam-jam tadi. Karena nanti bakal ada orang gila yang berusaha untuk bunuh Mas Riki. Dan di sini kita tinggal bunuh balik aja orangnya ini, dan setelah dibunuh kita bakal dapat sebuah senjata bernama Machete Revolver. Nah, kalau misalnya kalian selesaiin perasaan yang tadi di siang hari dan masih tahu kalau dia betul jelas, gue saranin kalian beli garasi dulu sekarang. Jadi yang paling murah aja pakai duit hasil nemuin clue-nya tadi, karena total kita bakal dapat $25.000. Dan di sini ada garasi di Dynasty 8 yang harganya itu cuma $25.000 meskipun kapasitasnya itu cuma 2 mobil. Jadi ya diambil aja. Terus setelah itu kalian buka websitenya Benny dan klaim mobil yang namanya Anis LG ini karena mobilnya itu gratisan. Dan untuk spawn mobilnya kalian tinggal telepon mekaniknya aja. Tapi yang barusan ini player yang main GTA versi standar, buat yang main versi premium nggak perlu dilakuin juga karena kalian udah dapat banyak mobil gratisan dari sononya. Dan satu lagi, selagi masih ada satu slot kosong di garasi, kalian bisa masuk ke kasino dulu, terus beli membership di resepsionis seharga $500. Dan setelah itu tinggal putar aja wheel spinnya.
kalau kalian beruntung dapat mobil yang ada di podium, mobilnya itu nanti nggak akan hilang karena kita udah beli garasinya duluan. Oke, kita lanjutin ya, karena di sini tugasnya Mas Wisnu selanjutnya itu adalah membunuh revolver yang barusan kita dapat tadi. Boleh NPC, boleh polisi, boleh player lain, pokoknya total itu harus dapat 50 kill. Saran gua biar nggak keseringan mati, kalian bisa masuk aja ke dalam bangunan semacam ammunition atau toko pakaian yang sekiranya itu ada tempat buat cover. Dan kalau mati pun jangan terlalu khawatir karena duit matinya nanti itu bakal terganti semua sama uang sebesar $200.000 kalau kita berhasil ngebunuh 50 orang atau sebesar ini. Nah, setelah dapat navy revolver dan uang sebesar $200.000 tadi, langkah selanjutnya yang bisa kita lakuin di sini adalah menjalankan peresahan yang kedua. Jadi setelah kita login GTA Online, beberapa menit kemudian kita bakal dapat sebuah email yang berisi untuk peresahannya ini. Tapi kalau kalian belum dapat emailnya sama sekali, kalian bisa ngisi waktu luang dengan melakukan VIP Walk. Untuk bisa jalanin VIP Walk ini, kalian wajib daftar dulu untuk jadi VIP ya pastinya. Caranya juga gampang banget, tinggal pencet di Twitter atau akan select kalau di WhatsApp. Terus pilih yang ini dan setelah itu pilih yang register as a VIP. Tapi untuk bisa daftar jadi VIP ini, kalian wajib punya uang sebesar $50 dan tenang aja ya. Nanti duit yang kalian punya itu tidak akan berkurang sama sekali. Setelah itu kalian tinggal kasih nama yang paling kalian biasa saya buat organisasinya dan kalau udah selesai, pilih menu sekuritas yang paling atas dan pilih yang VIP Mode. Di sini ada banyak banget kerjaan yang bisa kalian ambil, tapi gue saranin pilih yang side aja karena ini kerjaan yang paling gampang. Sebenarnya gue lebih nyaranin untuk main Headhunter atau Hostile Takeover, tapi berhubung di sini Mas Wik itu belum punya armor rumah yang legendaris itu, akhirnya ya gue saranin main side aja biar kesehatan mental kalian itu tetap terjaga. Dan berhubung VIP Walk ini ada cooldownnya yang lumayan lama, jadi ya kerjaan ini kita jadiin kerjaan aja. Dari sekali isi doang. Oke, balik ke keresahannya tadi. Jadi setelah Mas Wik dapat email dari Pembeli, dia bakal dikasih sebuah petunjuk berbentuk foto di emailnya dan di peta juga bakal ada icon tanda tanya yang artinya Mas Wik itu disuruh ke sana untuk membeli makna dari tanda tanyanya itu. Untuk posisinya, setiap player juga bakal dapat lokasi yang berbeda-beda. Pokoknya kalau kita udah deket sama petunjuknya itu, nanti bakal ada suara semacam bel dan kita tinggal ikutin aja suaranya itu dari arah mana. Nah, setelah ketemu petunjuk yang pertama, nanti bakal muncul 3 petunjuk tambahan yang harus kita datangin satu persatu. Yang ini nyarinya cukup gampang, jadi nggak bakal sampai mengacaukan kesehatan mentalnya Mas Wik. Dan setelah ketiga petunjuknya tadi ketemu, lokasi tracernya itu bakal kelihatan di peta dan kita tinggal pergi aja ke sana. Karena di sana udah ada satu kotak berisi senjata double action revolver yang udah menanti Mas Wik. Terus setelah diambil, di sebelah atas ini ada notifikasi kalau Mas Wik berhasil membunuh 50 orang dengan headshot. Dia bakal diberi reward oleh Rockstar. Yang ini bisa dibilang lebih susah lah ya daripada Navy Revolver yang pertama tadi. Karena ya harus headshot mau gak mau. Jadi gue saranin untuk ngelakuin tugas yang menyebalkan ini di misi. Apapun itu misinya, pokoknya bisa selesai ya. Kalau itu survival atau misinya Geralt. Karena kalau kita lakuin di misi, nanti gak akan ada polisi yang ngeganggu. Jadi kita bisa dengan bebas nargetin headshot di sana. Dan setelah dapat 50 headshot, Mas Wik ini auto dapat $250.000 sehingga dia sekarang udah ngumpulin sekitar $500.000. Nah, langkah selanjutnya juga masih mirip-mirip, yaitu melakukan misi Bounty Hunter untuk Maude yang misinya itu cuma bisa kita jalankan setelah kita dapat email dari Maude tadi. Dan ini sama email tracernya dari Certified yang saya dapat emailnya cepat, kadang lama juga. Jadi, Pakso bukan itu. Percaya ya, rumah juga. jadi ya, gitu aja. Lagi dulu kalian bisa main VIP World atau jualan mobil pada challenge TV kayak Balina atau yang lain-lainnya. Pokoknya sebisa mungkin jangan keluar dari sesi biar minggu itu nggak semakin lama. Nah, setelah Bupau Desa di SMS, nggak lama kemudian dia bakal ngirim sebuah email yang berisi tentang info detail orang-orang yang harus kita tangkap. Di peta nanti bakal ada lingkaran dan kita diharuskan untuk mencari lokasi pasti dari targetnya ini. Persis banget kayak misi Treasure Hunt sebelumnya karena nanti bakal ada suara lonceng kalau kita itu semakin dekat sama targetnya. Dan kalau udah nemu, sebisa mungkin jangan dibunuh biar kita dapat bayaran maksimal, cukup ditembak aja kakinya karena nanti targetnya itu tiba-tiba bakal nurut kayak anjing ke majikannya.
Setelah itu ya targetnya tinggal kita bawa balik ke ibu mode dan kita bakal dapat reward sebesar $10.000. Nanti bakal ada 5 target yang harus kita tantangi, dan setelah kelima targetnya tadi kita bawa ke ibu mode, dia bakal ngasih Mas Diki sebuah lokasi di mana di sana kita dapat sebuah kotak yang berisi spare item. Nah, sistem untuk ini kita cuma disuruh bunuh NPC sebanyak 25 orang, dan setelah selesai kita bakal dapat reward sebesar $250.000. Sehingga totalnya di sini kita dapat $300.000 kalau ditambah sama reward per satu bounty target tadi. Nah, berhubung duitnya masih kurang banyak, masih jauh dari target, maka kerjaan selanjutnya yang buat sama adalah sekolah. Tapi nggak perlu pakai seragam putih merah, karena di sini kita bakal masuk sekolah penerbangan. Lokasinya itu ada di sini di daerah bandara. Tapi sebelum kalian mulai belajar di sekolah ini, gua perlu kasih disclaimer dulu ya. Karena bagi gue sendiri yang total playtime GTA-nya udah 2000 jam lebih, gue bener-bener ngerasa kesusahan di sini. Ada misi yang gampang banget, ada misi yang susahnya itu nggak kota. Kayak misi ini contohnya di mana Mas Diki itu harus terbang rendah banget, atau yang ini yang harus ngambil flat di tengah kota. Kalau gue pikir ini sekolah ngajarin terbang atau ngajarin jadi teroris coba. Tapi apalah itu, reward dari flight school ini lumayan besar ya. Kalau kalian bisa dapat gold medal semua, kalian bakal dapat sekitar $230.000. Tapi ya, yang penting misi yang gampang itu dapat emas semua aja udah cukup, dan misi yang susah kalau bisa cukup pilih saja, nggak perlu sampai dapat tuh. Yang penting rewardnya itu masuk semua. Nah, sampai di sini kayaknya udah nggak ada aktivitas lain yang ngasih reward besar. Jadi ya Mas Diki harus kerja keras bagi kuda untuk nambahin uang yang kurang. Buat yang main versi Premium Edition, mungkin kalian cuma tinggal nambahin sekian ratus dolar aja untuk beli kapal selam Korsaka. Tapi buat yang main Standard Edition ya mau nggak mau harus kasih usaha ekstra buat ngumpulin 2,2 juta tadi. Kalian bisa lanjut main VIP World macam Mbak Rina, bisa main event yang lagi double atau triple money. Tapi apapun itu, kita tetap say no to party biar rockstarnya itu nggak malas-malasan. Yang paling gua saranin dia main event yang lagi double reward, tapi sayangnya eventnya ini berubah-ubah tiap minggunya. Jadi untuk tahu event apa aja yang lagi double reward, kalian bisa cek twitternya Tespans2 karena dia itu selalu update di setiap reset event. Oh ya, eventnya ini reset di setiap hari Kamis jam 3 sore, kadang reset di hari yang berbeda atau yang agak besar. Jadi ya kalian pantau terus aja twitternya si Tes. Terus kalau kalian mutusin untuk lanjut ke Evo, gua saranin untuk stay di kombinasi Satcher sama Headhunter, karena meskipun Headhunter ini lumayan susah, paling nggak rewardnya nanti itu lebih besar dari Evo yang lainnya. Dan kalau masih belum terbiasa bawa helikopter budget, sebisa mungkin jangan dipaksa untuk nyewa yang harganya itu $25.000, karena timnya NPC Merryweather ini gila-gilaan banget. Jadi daripada ngebuang $25.000, mending kalian pakai mesin itu emang kalian niatin buat ngehancurin Signal Gamers, karena kalau hancur semua nanti kalian bisa dapat reward total $150.000. Dan kalau udah terkumpul uang $2,2 juta, kita tinggal pergi ke musik locker yang ada di sampingnya Diamond Casino, terus ngobrol sama Miguel Magracio. Terus setelah itu baru kita bisa beli kapal selam Korsaka yang wajib banget kita punya untuk bisa ngejalanin Cayo Perico Heist. Dan segitu aja untuk part pertama perjalanannya Mas Diki sebagai seorang penyulat di Kota Online di tahun 2021. Di video selanjutnya nanti bakal kita lanjutin sama beberapa tips untuk lebih gampang main Cayo Perico Heist biar kita nggak terlalu susah dari dunia. Jadi ya, videonya buat kalian kalau kalian jangan lupa kasih ya. Buat ini pamit duluan, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye. Have a nice day.